Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Terutama ini ada Ibu Sekretaris Dinas Ibu Niken Arumdati hadir pada kesempatan ini. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan capacity building kita dalam rangka untuk menyukseskan proyek 100% renewable energy yang sedang kita kembangkan di Provinsi NTB. Nah, salah satu kegiatannya adalah agar ini menjadi tanggung jawab bersama, tentu transfer knowledge yang paling dasar terkait dengan energi ini menjadi sangat penting, termasuk juga kaitannya dengan pencapaian NDC dan menuju net zero emission 2050 yang menjadi concernnya masyarakat global. Nah, untuk itu memang Pak Sabto ini ada 10 topik yang kita berikan. Ini memang kebutuhan di awal, memang pada saat proyek ini kita kembangkan. Ini ada 10 topik yang perlu ditransformasikan ke teman-teman lintas dinas di Provinsi NTB dan kabupaten kota yang ada di Provinsi NTB, agar pengetahuan dasar itu bisa menjadi menjadi pengetahuan untuk melengkapi pengetahuan mereka, sehingga implementasi roadmap menuju 100% renewable energy di tahun 2050 ini bisa tercapai. Nah, seyogyanya country manager kami akan hadir, tetapi beliau ada kegiatan mendadak sehingga beliau tidak bisa bergabung, tetapi mudah-mudahan di akhir nanti bisa bergabung. Selanjutnya kami ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sabto Nugroho dari IBK. Bapak Ibu sekalian, IBK ini adalah Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada sosok Mbak Tri Mumpuni, nah beliau itu merupakan pendiri dari IBK ini yang banyak memiliki pengalaman di dalam pengembangan energi terbarukan dan mengelola proyek-proyek energi terbarukan berbasis komunitas dan seterusnya. Nah, pada pagi hari ini saya kira ini menarik kita bisa dipertemukan dengan teman-teman IBK dengan pengalaman yang cukup panjang tersebut, sehingga kita bisa belajar dan berdiskusi terkait bagaimana strategi mengelola proyek energi terbarukan yang berkelanjutan. Nanti ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dan kita bisa diskusikan. Saya kira itu sebagai pembuka dan menyampaikan salam dari country manager kami. Untuk itu selanjutnya kami serahkan kepada rekan saya Mbak Siti Khairomah untuk menjadi moderator dalam diskusi. Silakan Mbak Roma. Baik, terima kasih Mas Slamet. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir di acara Capacity Building kali ini. Untuk tema pagi hari ini adalah mengelola proyek energi terbarukan yang berkelanjutan. Tadi sudah dijelaskan juga dengan Mas Slamet, kalau sini sudah hadir Pak Sabto ya, Pak Sabto, Direktur Eksekutif IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Jadi EBK ini adalah organisasi non pemerintah yang fokus pada pengembangan energi terbarukan. Tapi menariknya dalam prosesnya ini menyediakan akses listrik ke masyarakat ini ada aspek-aspek yang diperhitungkan gitu, seperti bekerjasama dengan komunitas lokal, kemudian dari merancang, membangun, dan mengoperasikan energi terbarukan, sehingga hasilnya nanti energi terbarukan yang dibangun tidak hanya berupa infrastruktur saja, tetapi berkelanjutan gitu dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi kami rasa topik ini sangat relevan. Jadi karena nanti NTB untuk mencapai 100% energi terbarukan pasti akan dibutuhkan banyak energi terbarukan yang mungkin skalanya tidak hanya besar tetapi juga kecil-kecil yang bisa jadi mikrohidro, mini hidro di daerah. Jadi bagaimana strategi untuk membuat proyek itu berkelanjutan ini sangat menarik untuk diskusi dengan Pak Sabto.
Jadi Pak Sabto, jadi terima kasih sudah hadir dan mau berbagi bersama kami. Karena ini mungkin masih menunggu juga Bapak Ibu yang lain ya Pak ya. Jadi ini juga kami rekam dan juga untuk materialnya mungkin nanti kami bisa share jika ada Bapak Ibu yang belum bisa hadir atau telat datangnya gitu Pak. Mungkin langsung saja mungkin ya Mas Ahmad ya. Ya, oke. Pak Sabto mungkin bisa langsung dimulai untuk presentasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung share screen ya. Iklan tadi yang oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya buat teman-teman dari IKLE ya. Jadi kali ini IBK mencoba untuk berbagi pengalaman tentang pengembangan atau pembangunan renewable energy yang telah IBK lakukan dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun ini. Walaupun secara resminya IBK tahun ini 30 tahun gitu, tapi sebelum IBK berdiri kita juga sudah bergerak di pengembangan energi tepat guna ini. Jadi sesuai dengan kemarin diskusi juga dengan panitianya, mungkin tidak hanya pada pengelolaan, tapi lebih pada sebetulnya basic dasarnya, di mana kita mengembangkan atau membangun EBT ini supaya memang masyarakat betul-betul memiliki rasa, memiliki yang tinggi terhadap fasilitas itu, sehingga mereka dengan sepenuh hati menjaga keberlanjutannya, terutama dalam pengelolaan, pengoperasian, dan perawatannya. Nah, maka dari itu saya mencoba mungkin ini sedikit gambaran atau dari dasar saja apa itu energi terbarukan, itu seperti itu ya. Renewable energy itu sebenarnya sudah lama menjadi jargon dan harapan dari banyak orang, banyak negara, banyak daerah juga. Tapi ya realitanya susah dilaksanakan gitu. Seperti di kita aja 2025 itu targetnya 25 sekitar 23% dari bauran energi nanti masuk untuk energi terbarukan, tapi sampai tahun ini aja kayaknya belum sampai 15, kalau nggak salah saya dengar itu baru sekitar 11%. Jadi memang bukan hal yang mudah. Jadi ya, simpel, energi terbarukan merupakan sebuah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Kita harusnya bersyukur ya, kebetulan kita Indonesia ini berada di daerah Katulistiwa yang dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa ini dengan berbagai macam sumber energi yang bisa kita pakai terus-menerus. Artinya seperti matahari bersinar sepanjang tahun, walaupun ada beberapa tempat hujan, tapi hujan pun tetap radiasi masih ada. Angin, banyak, hanya konsepsi angin yang kita pahami sangat berbeda dengan konsepsi angin yang kita pahami dengan yang ada di daerah subtropik. Kalau subtropik memang arus angin yang bergerak datar begitu besar dan kuat, sehingga mereka bisa membangun pembangkit listrik tenaga angin dengan menara tinggi dan kapasitasnya hingga mega. Tapi ternyata di Indonesia itu belum kesampaian. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi saya melihat bahwa karakteristik anginnya beda. Kita buktikan dengan skala-skala kecil, dengan angin-angin kecil, karena kita di banyak daerah pantai itu ternyata bisa berjalan dengan baik. Gitu.
Nanti ada beberapa foto dan videonya yang akan saya tunjukkan juga. Nah, jenis-jenis energi terbarukan apa saja yang dipahami secara umum kan biasanya energi air, energi surya, terus energi bayu atau angin, energi biogas, biomasa, panas bumi, dan masih banyak lagi. Pasang surut itu juga salah satu. Tahun 2006 lalu sebenarnya saya pernah punya pengalaman diminta oleh Ristek waktu itu Pak Kusmayanto Kadiman bekerja sama dengan Pemda NTB sebetulnya waktu itu dan universitas dari Italia waktu itu hendak memasang namanya Kopol. Jadi dia pakai energi pasang surut juga. Saya 1 bulan tinggal di Pringgabaya waktu itu di pantai untuk menemani teman-teman dari PPLGL sebetulnya karena mereka yang ahlinya untuk mengukur arus laut yang ada di Selat Alas waktu itu. Karakteristiknya hampir sama seperti angin juga. Jadi dalam sehari hanya sekitar 9,5 jam waktu itu ada arus. Setelah itu berhenti. Jadi potensi besar, tapi juga terkendala banyak dari energi-energi itu yang tidak kontinu. Matahari mungkin hanya ada siang hari. Angin ya kalau nggak lagi angin-anginan gitu. Apalagi kalau lagi pada masuk angin bawa tolak angin mungkin anginnya nggak datang seperti itu. Terus panas bumi itu bagus tapi memang biayanya mahal. Ini biomas kita juga punya banyak, sayangnya belum tergarap dengan baik karena memang untuk skala-skala kecil masih susah. Dan yang saat ini memang untuk skala kecil bagus untuk melistriki desa, kampung, atau bahkan kecamatan bisa kontinu, ya memang mungkin air mahal pada awalnya, tapi setelah itu operasionalnya mudah. Jadi setiap sumber energi ini mempunyai karakteristik masing-masing yang tentunya itu harus bisa diperhitungkan keekonomiannya. Ini hanya gambaran energi alternatif untuk kemandirian Indonesia. Kita tahu potensi air itu hampir 75 gigawatt, tapi ya baru termanfaatkan sekitar 10% saat ini. Ini contoh beberapa fasilitas energi terbarukan yang sudah dibangun oleh IBK. Ini yang PLTMH. Ini mungkin teman-teman banyak yang nggak percaya bahwa ini PLTMH ini ada di Pulau Sumba. Semua orang mengatakan Sumba kering, tapi realitanya di lembah-lembah sungai yang ada di Pulau Sumba itu banyak potensi hidro yang bisa kita manfaatkan. Memang skalanya ya skala mikro di bawah 200, tapi paling tidak memadai untuk saat ini 65 mega itu 65 kilowatt ini bisa untuk 4 desa dengan jaringan hampir sekitar 22 km. Itu bisa dilakukan. Ini di Sumba. Terus ini energi surya ini di Madura, di Pondok Pesantren Anukoya, di Gulu-Gulu Sumeneb. Ini interkoneksi dengan PLN, karena santrinya ribuan, dulu mereka bayar itu per bulan hampir 30 jutaan lah untuk listrik. Sekarang dengan adanya solar cell yang mereka miliki sendiri, mereka ya hanya di kisaran 2-4 juta saja per bulan biaya untuk listriknya. Jadi sangat signifikan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pengurus pondok pesantren itu. Nah, ini energi angin. Ini ada di Pulau Sumba juga. Ini melistriki satu kampung yang jumlah kakaknya cukup besar. Ini satu modul tiang tinggi 4 meter, ini satu modulnya sekitar 500 watt. Jadi ini bisa kita kombinasikan antara demand-nya dengan supply yang kita persiapkan. Jadi hampir mirip
anginnya hampir mirip dengan surya, jadi mereka butuh baterai ya. Nah ini yang mahal karena baterai itu mempunyai lifetime yang tertentu 5 tahun lah paling enggak sudah harus ganti dan itu harganya mahal. Tapi kalau itu bisa nanti disiasati dan disiapkan oleh dalam hal ini pemerintah tentunya mungkin ada subsidi-subsidi tertentu yang dialihkan atau dipersiapkan dalam jangka waktu setiap 5 tahun untuk mengganti baterai-baterai itu, saya pikir ini juga bisa diimplementasikan di daerah kepulauan. Ya, saya pikir kalau Nusa Tenggara itu kan mirip ya, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor itu saya pikir karakteristiknya sama, apalagi pulau-pulau kecil kayak Alor, Salura, Pulau Gili-Gili dan lain sebagainya, itu Gili Trawangan dan lain sebagainya seperti itu. Ini ada film mungkin sekedar sebagai gambaran awal. Ini kegiatan di Pulau Sumba tahun yang angin 2013, sekarang yang air ini 2018 lalu. Mohon maaf Pak Sabto, tidak ada suaranya ya Pak untuk videonya. Pak Sabto? Pak Sabto, mohon maaf Pak Sabto. Ya Mbak. Videonya saya tidak bisa mendengar suaranya. Oh. Apa yang lain juga Bapak Ibu? Di kami sepertinya suaranya tidak muncul. Oh, nah, coba itu di sini jelas sekali tuh Mbak. Iya, nggak ada suaranya. Mungkin belum sekalian hanya share screen, jadi tidak share audio. Biasanya ada settingannya gitu sih Pak. Ini suaranya nggak kedengaran tuh. Iya, suaranya tidak masuk. Suaranya kedengaran, sorry, nggak apa-apa. Ini nggak kedengaran suara videonya. Jelas sekali. Ya, sini sudah full. Nggak, tadi share screen-nya tadi di mana? Ya, ada share audio juga sepertinya biasanya. Mbak, saya cari. Atau mungkin di share terpisah, jadi PowerPoint-nya bisa ditutup dulu lalu share video. Ya, ini sebenarnya nggak panjang, Mbak. Iya Pak, baik Pak. Coba ini ada share sound-nya coba ya sekarang. Kedengaran Pak? Dengar Pak, dengar. Oh ya, oke. Baru
dengan gembira karena Indonesia merdeka dari 70-an tahun yang lalu, tetapi belum kami rasakan bantuan seperti ini. Dari lembaga IBK yang membantu kami untuk mendapat penerangan yang leluhur kami tidak pernah impikan, bahwa hari ini kami dapat satu sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan, ini adalah berkat yang luar biasa untuk kami Kecamatan Kaung Eti, Desa Kambatagundong. Dari keberlanjutan yang dari strategi IBK adalah pada fondasi sosial, di mana masyarakat menjalin hubungan antar sosial masyarakat secara utuh dengan ada aspek partisipasi aktif dalam bentuk pembangunan gotong royong maupun pengelolaan secara bersama, sehingga mereka punya kesadaran untuk saling bahu-membahu, saling mengingatkan, saling membuka transparansi, dan juga saling mengkritisi maupun memberikan saran untuk hal yang lebih baik. PLTMH ini tidak sekedar kita ngomong tentang teknis, tapi juga non-teknis. Bagaimana kita bicara tentang manusia, bagaimana masyarakat setempat itu merasa memiliki dengan kegiatan ini, dengan program ini. Karena itu menjamin bagaimana ini nanti bisa berlanjut. Baik, itu tadi sedikit ya film yang kita bikin untuk dokumentasi dari kegiatan kami di tahun 2018 yang lalu. Nah, terus kembali ini ke presentasi selanjutnya. Walaupun kita menggarap hampir semua renewable energy, tapi selama ini BK sendiri lebih fokus memang ke air ya, walaupun ada tadi solar dan wind juga kita lakukan. Nah, saya ingin masuk ke sekarang tentang PLTMH itu sendiri. Jadi PLTMH adalah pembangkit listrik berskala kecil dengan output di bawah 200 kW yang memanfaatkan potensi aliran air sebagai sumber tenaga, misalnya dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun. Untuk standar 200 ini sebetulnya di dunia belum ada, karena ada yang ngasih standar sampai 250, bahkan ada hanya 120 yang dikategorikan sebagai mikrohidro. Nah, ini contoh bentuk teknologi lama, teknologi purba yang sebetulnya sudah dikenal oleh masyarakat. Bahkan sampai sekarang masih ada yang memakainya, kebanyakan di Jawa Barat atau di Padang, Sumatera Barat, Sumatera Utara, itu daerah perkebunan di bukit-bukit itu masih ada yang pakai karena belum ada listrik. Ini pakai roda kayu yang dikonekkan langsung dengan bisa generator ataupun bisa dengan dinamo mobil, jadi alternator mobil itu, sehingga menghasilkan. Kelemahannya hanya kalau pas airnya besar ya tiba-tiba karena nggak ada kontrol, daya yang terbangkit besar ya lampu pada meleduk semua, gitu. Lampu pada terbakar, sehingga mereka harus mau nggak mau harus ganti lampu, atau elektronik kadang-kadang yang dipakai juga ikut rusak karena voltasenya naik dan tidak terkontrol. Itu tadi usahanya. Terus ini teori dasar mikrohidro, daya keluaran dalam kilowatt. Jadi tadi ini roda kayu yang diputar air, sekarang diganti turbin memakai besi, jadi lebih
tahan, ada aliran air. Aliran air ini memutar tadi roda besi sekarang turbin. Kemudian ini diangkat, ini ada jatuhan. Nah, ini yang kita sebut dengan head. Head itu beda tinggi, sehingga membuat air yang tadinya landai tidak memiliki potensi jatuhan menjadi ada potensi jatuhan. Karena rumus dasarnya adalah ini. Daya adalah head ini, merah ini, jatuhan dari permukaan bak sampai ke biasanya ke poros turbin, kalikan Hi, debit ini debit air yang jatuh, jumlah air yang jatuh, kalikan G, gravitasi, dan efisiensi. Efisiensi ini ada yang masih pakai 50, ada yang 60, ada yang 65, tergantung. Tapi sebaiknya kalau kita biasa pakai 60 saja. Apakah nanti pada realitanya kita dapat 65 itu ya rezeki gitu, karena semuanya masih dibikin, turbin itu masih dibikin secara manual oleh bengkel-bengkel yang memang standarisasi industrinya belum tinggi, jadi efisiensinya belum bisa seperti turbin-turbin import yang bahkan bisa sampai 80% efisiensinya. Di kita 75% itu sudah bagus kalau bisa kita capai. Tapi untuk perhitungannya biasanya kita beri 60% saja. Ini teori dasar perhitungan daya keluaran, di mana daya adalah turo kali H kali I kali gravitasi kali efisiensi. Nah, V kali A sama ini hanya turunan dari teorinya tadi. Jadi H ini bisa didapat dengan metode waterpass yang paling sederhana, tinggal kita hitung beda tingginya, berapa kali pengukuran, sehingga tukang-tukang saja sebetulnya level tukang itu bisa kalau bisa memanfaatkan waterpass dengan selang. Sementara ini kita yang sederhana kita hadapkan dengan metode benda terapung. Kalau kita pakai 1 kg itu per liter atau 1000 kg per meter kubik. Nah, ini kecepatan generator atau RPM-nya. Pada umumnya RPM generator yang dijual di pasar adalah 1.500. Sehingga ada 1.500 putaran per menit. Ya. RPM itu rotation per menit. Turbin biasanya rata-rata sih sekitar 30 putaran per menit. Sehingga kita perlu ada roda transmisi untuk menjadi penghubung antara Halo Pak Sabto. Nah, biasanya kita mendapatkan ininya dengan ada perbedaan di roda transmisi ini. Baru dipakai untuk memutar generator. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Ini turbin, puli, ini bisa pakai gearbox, dan ini generator. Nah, perhitungan daya keluaran tadi, daya keluaran dalam watt atau kilowatt, head itu dalam meter, debit itu liter per detik, G gravitasi, efisiensi total sistem 0,6 atau 0,65 tadi, dan rho massa jenis air. Sama ya tadi. Jadi power, daya atau watt, rumusnya adalah rho kali H kali I kali gravitasi kali efisiensi.
Ini sebagai contoh saja ada potensi misalnya 50 liter per detik, maka massa jenis air lo 1 kg per liter, head beda tinggian sekitar 10 meter, daya watt kalau yang didapat adalah kita tinggal kalikan, sehingga dengan debit 5 liter dan beda tinggi 10 meter, kita bisa dapat 2.940 watt atau 2,9 kilowatt. Ini rumus dasarnya. Nah, ini ilustrasi dari sebuah skema pembangkit listrik kira-kira seperti ini. Ini ada aliran sungai, nanti di sini ada air terjunan kecil-kecil, kita perlu beda tinggi berapa, kita harus bikin bendung ada intake, terus kita membuat saluran yang rata dengan elevasi mendekati 0 sebetulnya. Di sini kita bikin bak, terus baru kita jatuhan dengan pipa penstock, dan ada power house. Di dalam power house inilah kita simpan peralatan mechanical electrical, yaitu mechanical-nya turbin dan electrical-nya adalah kontrol. Kemudian kita katakan ini bisa kita langsung kalau tegangan rendah ke masyarakat, tapi kalau misalnya mau jalannya jauh, kita juga bisa pasang transformator, trafo untuk menaikkan sehingga voltasenya bisa naik 20 kilovolt atau ke 14.000 kilovolt. Nah, jadi dalam mikrohidro ini terlihat tadi dari gambarnya ada skemanya, di sini ada, harus kita tahu debitnya, debit diukur di belakang bendung yang kita siapkan, kemudian yang biru ini adalah saluran pembawa untuk memindahkan air supaya kita bisa mendapatkan head sesuai yang kita inginkan, merah ini. Karena kalau langsung bendung tadi, headnya sangat kecil, kita tidak bisa mendapatkan jatuhan yang memadai, sehingga kita pindahkan airnya, kita mendapatkan jatuhan sesuai yang kita inginkan. Ini rekayasa mechanical electrical ada di dalam rumah pembangkit ini. Kalau ada yang mau tanya, langsung aja ya, nggak apa-apa ya, nanti di ini saja. Terus, ini ilustrasi buah PLTH. Nah, tahapan dalam PLTMH sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, kita melakukan survei. Kemudian kita melakukan desain, dan baru kita lakukan pembangunan. Setelah itu, operation dan maintenance. Di sini sebenarnya ada monitoring dan evaluasi juga di dalam operasionalnya. Survei. Nah, ini sebetulnya ada satu fase sebelum survei lapangan kita lakukan untuk memudahkan kita menemukan tempat. Itu kita bisa melakukan apa yang kita sebut dengan studi literatur atau case study. Caranya adalah dengan memanfaatkan peta topografi yang dikeluarkan oleh Pak Korsutarna. Jadi saya pikir dari dinas pasti tahu peta Pak Korsutarna. Kalau ingin mendapatkannya, memang kantornya ada di Cibinong, Bogor. Kita bisa beri per lembar, nggak tahu sekarang harganya mungkin 40.000 per lembar ya. Tinggal sudah naik 100 katanya malah. Jadi saya dulu beli dari mulai 10.000, harga 10.000, 20.000, 40.000, sekarang katanya sudah 100.000 gitu. Tapi yang digitalnya juga ada, mungkin harganya lebih mahal kali. Nah, dari case study itu di gambaran pada peta topografi itu nanti kita akan mendapatkan data-data data-data dia tidak akurat tapi bisa membantu kita untuk mempermudah menemukan, karena di situ ada kontur dan ada aliran sungai. Jadi kita bisa tahu misalnya desa tertentu, kecamatan tertentu bisa diplot nanti ada di dalam peta itu. Nah, setelah dapat titiknya, kita bisa cari melihat perpotongan pada
antara sungai dengan kontur. Artinya kalau yang peta 1:50 itu perpotongan itu menggambarkan jarak sekitar 25 meter. Sementara kalau yang 1:25 itu jarak antar perpotongan kontur itu sekitar 12,5. Jadi dari itu kita tinggal bisa hitung, misalnya jaraknya semakin dekat, artinya ketinggiannya semakin curam, tapi semakin jauh beda tingginya semakin landai. Nah, pada beda kontur yang rapat itu kita mungkin memiliki keuntungan di mana kita tidak perlu membuat saluran pembawa air. Jadi secara sipil biayanya akan murah, tapi begitu kita mendapatkan yang agak landai, untuk mendapatkan misalnya 4 potongan gitu, masing-masing 12,5, sekitar 50 meter beda tinggi itu, mungkin kita harus membuat saluran air yang menyusur tebing di sisi bendungan sampai pada titik tertentu itu kita jatuhkan, ada jatuhan, dan di jatuhan itulah kita mendapatkan headnya. Contohnya kira-kira petanya seperti ini. Jadi ini kita lihat ada sungai, ini sungai Sungai Garasi. Terus ini ada perpotongan, ada kontur-kontur yang memotongnya. Nah, kita tinggal ambil mau berapa potongan yang kita butuhkan. Ini kebetulan di daerah Sulawesi ya. Jadi ini terus selain dari perpotongan dan sungai, kita juga bisa mendapatkan luas area tangkapan airnya atau daerah catchment areanya. Nah, semakin besar daerah catchment area ini, artinya ketersediaan air sepanjang tahun juga semakin besar. Karena dengan semakin luas tangkapan airnya, air yang akan dikandungnya adalah semakin banyak juga. Ini ilustrasi di sini, ini daerah tangkapan airnya luasnya sekitar 5,25 km. Nah, ini kita hitung, bisa dengan ada alat namanya planikmeter, memang mahal alatnya, tapi kalau mau cara sederhana, kita bisa memakai dengan millimeter blocks. Nanti millimeter blocks itu kita hitung skalanya, kita konversi, akan bisa kita dapatkan yang hasilnya nggak berbeda jauh juga. Terus koefisien curah hujan untuk wilayah timur itu sekitar 0,020 sampai 0,025. Ini data ini sudah ada, ini data dari meteorologi. Terus debit potensial yang diperoleh antara daerah tangkapan air dan koefisien curah hujan adalah, jadi debit potensialnya kita kalikan luas tangkapannya dengan koefisien curah hujannya tadi. Jadi kita bisa dapat perkiraan. Ini perkiraan ya, debitnya adalah sekitar 0,1 meter kubik atau sekitar 105 liter per detik. Nah, koordinatnya juga bisa kita dapatkan, titik-titik koordinatnya, tinggal kita ambil dari sisi atas dan samping kalau nggak salah, yang di Bakor Sultana. Sehingga berdasarkan perhitungan secara teknisnya diperoleh hasil sebagai berikut. Debit potensialnya 0,1 meter kubik atau 105 liter per detik ini dengan head potensialnya 175 meter, maka daya potensialnya adalah kita kalikan, kita masukkan ke rumus sama. Itu sekitar 117 kW. Jadi lumayan kalau headnya tinggi, walaupun debitnya sebenarnya nggak terlalu besar ya. Ini adalah salah satu contoh yang kita dapatkan, potensi yang kita dapatkan dari hasil perhitungan pada peta topografi Bakor Sultana. Nah, setelah kita dapat titik-titik itu, enak kita ke lapangan, tinggal
mencari data sebenarnya, kita sudah dapat titik koordinasinya, sehingga dengan menggunakan GPS kita langsung menuju pada titik sasaran. Tidak harus nyusur sungai jauh-jauh gitu. Kalau kita tanpa peta bakal sultanal, biasanya kita harus nyusur sungai naik turun yang kita sendiri belum bisa pastikan. Tapi kalau dengan ada peta ini, waktu dan tenaga kita jadi jauh lebih efisien. Nah, survei lapangan sendiri sebetulnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama, survei mengenai hal-hal keteknikan, tadi debit air, head, ketinggian jatuh, lebar sungai, jarak lebar bendung, terus nanti posisi powerhouse, panjang penstock, jaringan, rumah penduduk, sampai jumlah total rumah tangga yang akan kita listriki, itu adalah hal-hal keteknisan. Sebetulnya selain itu hal yang kedua adalah survei sosial. Survei sosial ini kita mengambil data-data sosial dari masyarakat. Utamanya adalah tadi jumlah penduduk, terus umur, terus tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, serta juga potensi-potensi wilayah itu yang dapat dikembangkan nantinya setelah adanya fasilitas pembangkit listrik ini masuk. Artinya akan ada energi yang bisa dipakai untuk mengolah dan mengelola hasil-hasil potensial dari wilayah yang bersangkutan, seperti itu. Kalau seperti data pendidikan misalnya, itu akan kita pakai misalnya untuk mencari operator, siapa yang bisa kita pilih dan kita training, kita didik untuk nanti menjadi operator dari pembangkit yang akan kita bangun. Terus kalau data misalnya data pekerjaan dan income itu nanti bisa kita olah untuk menentukan berapa tarif yang harus mereka bayarkan. Jadi misalnya mereka selama ini memakai minyak tanah berapa liter per bulan, harga minyak tanah berapa. Terus setelah memakai listrik, kira-kira berapa mereka bisa mengurangi pengeluaran dari minyak tanah itu untuk membayar listrik yang mereka pakai. Jadi dengan memiliki data-data ini kita punya, bahasa saya itu kita punya modal untuk nanti berdiskusi dan bernegosiasi dengan masyarakat, karena pembangkit yang dibangun ini kalau untuk di pedesaan kan rata-rata akan menjadi milik lembaga yang kita siapkan, baik itu koperasi atau badan usaha milik desa atau mungkin lembaga lain, silakan, itu maunya masyarakat sesuai kesepakatan masyarakat. Tapi kita bisa memasukkan prasyarat-prasyarat tertentu supaya mereka menyiapkan operator, diberi dari syukur-syukur kalau memang pendidikannya memadai gitu. Karena kadang-kadang terus terang saja, nggak usah jauh-jauh, saya pernah mendapatkan yang di Bogor dekat Jakarta saja, tahun 2000 awal dulu untuk mendapatkan anak lulusan SMP aja susah. Lulusan SD masih sedikit, sehingga ya operatornya SD nggak lulus. Itu bahan yang kita dapat, ya. Itu yang harus kita training supaya mereka mau nggak mau bisa menguasai tentang operasional dan perawatan dari pembangkit yang kita bangun. Nah, survei yang diambil di lapangan tadi ada debit andalan. Artinya debit andalan itu sebaiknya kalau kita survei karena pembangkit listrik ini akan dipakai terus-menerus selama 1 tahun, kita harus punya apa yang kita sebut debit andalan. Nah, supaya mendapatkan debit andalan, kalau kita tidak bisa melakukan survei setiap bulan untuk memantau air yang ada, ya kita harus mencari pada puncaknya musim panas, sebelum musim hujan turun. Itu biasanya di situ kita dapatkan debit terendah. Artinya dengan kita desain pada debit terendah, listrik yang kita bangun akan menyala sepanjang tahun.
jangan sampai salah strategi kita ngukur pada saat musim hujan, apalagi saat banjir. Karena begitu musim hujan, pembangkit nyala, begitu musim kemarau turun debitnya, listrik tidak nyala, atau kalau nyala tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, itu bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan masalah. Apalagi kalau nyalanya pada saat banjir saja, jadi sudah tidak menjadi pembangkit listrik tenaga air, tapi menjadi pembangkit listrik tenaga banjir. Karena apa? Karena menyalanya saat ada banjir. Kalau tidak ada banjir, tidak menyala. Dan itu terus terang juga banyak terjadi. Yang kedua, kita cari beda tinggi. Beda tingginya tadi, kita apakah langsung karena itu daerah yang terjunnya cukup tinggi, ada air terjun cukup tinggi, atau kita harus susurin dulu tebing bukitnya sampai kita mendapatkan posisi yang pas untuk mendapatkan head atau beda ketinggian yang dibutuhkan. Kenapa ini kita butuhkan? Karena nanti harus ada kesesuaian antara supply dan demand. Artinya supply itu adalah daya yang bisa terbangkit dan demand-nya itu adalah kebutuhan masyarakat. Jangan sampai misalnya kebutuhan masyarakat 50 kW, daya yang bisa dibangkitkan cuma 30 kilo. Itu akan terjadi konflik di masyarakat. Artinya kalau kita katakan ya itu tidak layak. Kalau terjadi yang sebaliknya, misalnya potensinya 50, kebutuhan masyarakat 30.000, itu yang bagus. Karena artinya masih ada sisa. Dan sisa itu nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan masyarakat atau income generating, kegiatan ekonomi yang meningkatkan taraf income dari masyarakat setempat. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Pak Ibu, apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak Sabto. Belum ada, oke. Lanjut, Terus Pak. lokasi dan ukuran bendung. Nah, kita juga ngukur tidak sembarangan ngukur. Ketika kita mau ngukur debit air, kita harus tentukan dulu kira-kira lokasi yang bagus untuk posisi bendung. Posisi bendung seharusnya sebaiknya pada titik yang relatif lurus alirannya, terus tidak banyak batu-batuannya, gitu. Sehingga kita di titik itu kita bisa tentukan titik bendungnya, di belakangnya titik bendung itulah kita akan mengukur sebetulnya debit yang ada di sungai itu seperti apa. Nah, mengukurnya itu adalah cari lokasi yang lurus dengan kedalaman yang memadai, sebenarnya nggak harus dalam, tapi hindari misalnya banyaknya batu supaya tidak terjadi kesalahan pengukuran. Setelah kita bisa dapatkan titik itu, ya tinggal kita ukur, nanti dapat, tinggal setelah itu kita menyusur mencari beda tingginya. Nah, sampai titik tertentu, ketika posisinya bagus, disitulah kita bisa meletakkan posisi bak penenang. Bak penenang ini adalah bak terakhir, penampungan terakhir sebelum air dijatuhkan untuk memutar turbin melalui penstock. Biasanya elevasi antara bak penenang dan lokasi bendung itu diusahakan untuk mendekati rata. Turunnya juga kalau nggak salah sekitar 1 cm per 100 meter. Jadi Anda bisa bayangkan 1 cm per 100 meter itu kan landai, sangat landai, karena bukan kita mencari arus keras untuk turun, tapi justru di bak penenang ini posisi airnya, kecepatannya mendekati 0, jadi air kayak mendekati diam, hanya tinggal terjun saja dia untuk memutar turbin. Hal lain adalah kalau nanti beda elevasinya terlalu jauh, kita juga mengalami kerugian
head. Artinya misalnya harusnya bedanya cuma 1 per 100 meter gitu, terus tiba-tiba kita 100 meter ada beda tinggi 5 meter saja, berarti kita sudah kehilangan head ya 4 meter lebih. Itu sangat sayang gitu kalau 4 meter karena sangat berarti untuk pembangkit listrik mikrohidro ini. Sepanjang saluran pembawah tadi ya jarak antara posisi bendung dengan posisi bak penenang itu kita ukur juga. Kenapa? Karena ini nanti yang akan menentukan harga dari komponen biaya sipilnya. Bendung, saluran pembawah, panjang, semakin panjang ya semakin mahal, semakin pendek saluran pembawahnya jadi semakin murah. Terus bak penenang juga itu bagian dari komponen sipil. Terus panjang penstock itu tadi tinggi jatuhan, memang tidak tegak lurus, tapi biasanya akan ada sudut-sudut tertentu, jadi penstocknya biasanya miring. Karena kalau kita pasang penstock tegak lurus juga butuh teknik-teknik khusus yang cukup rumit. Biasanya dia pakai dudukan dan jatuhnya miring. Ya diusahakan kalau bisa mungkin penstock itu pendek, jangan panjang, karena harga biaya nanti bangunan sipilnya juga akan mahal ketika penstocknya panjang, karena semuanya dari C. Nah, di ujung dari penstock itulah kita letakkan titik rumah pembangkit yang di dalamnya ada di bawahnya saluran pembuang, di dalamnya itu ada turbin, di bawah turbin inilah dibuat saluran pembuang. Terus di dindingnya biasanya kita bisa pasang kontrolnya dan ballast load atau pembuang beban semunya. Dari rumah pembangkit ini baru kita ukur jarak ke konsumen. Kalau masih dalam batas di bawah 1,5 km, kita masih bisa menggunakan jaringan tegangan rendah. Kenapa? Karena efisiensinya drop atau losses dari voltase itu kalau sekitar 1 sampai 1,5 km itu sekitar 7%, sehingga dari 220 voltase yang ada, pada ujung jaringan masih tercapai 205 voltasenya. Sebaiknya jangan sampai, kalau kita misalnya kepepet itu sampai 2 kilo, kadang-kadang masih kita beranikan, walaupun nanti jadi 200 voltasenya. Tapi 200 ini untuk alat elektronik masih relatif aman. Tapi kalau sudah di bawah 200 nanti cepat rusak karena tidak optimal daya yang terpakai, terus kerja dari alat-alat elektronik, lampu, terus kipas angin atau HP dan lain sebagainya, karena voltasenya turun, dia akan cepat rusak. Nah, sampai di ujung itu kita hitung jumlah penerima manfaatnya berapa. Itu ini adalah rumah-rumah yang harus kita supply, kita aliri dengan listrik, dengan aliran listrik yang kita bangun. Jarak 1,5 itu sebetulnya radiusnya lingkaran ya. Jadi kalau misalnya kita membuat pembangkit di tengah, ke kanan 1,5, ke kiri 1,5, itu bisa. Tapi tidak bisa kalau pembangkitnya di satu titik ke kanan sampai 3 kilo, itu nggak bisa. Karena lossesnya sudah berbeda. Nah, ini data sosial yang biasanya kita ambil. Tadi sudah saya jelaskan, ada data dasar kependudukan, ada data fasilitas umum desa, terus ada peta desa, data-data kelembagaan yang ada di desa.
terus data-data potensi desa terutama untuk pengembangan ekonomi. Jadi kenapa data-data ini diperlukan? Karena tadi sudah dijelaskan di awal, data dasar kependudukan itu untuk mengetahui jumlah KK atau jumlah rumah yang akan kita listriki. Apakah masuk dalam radius atau tidak, berapa jumlahnya, apakah sesuai dengan daya yang dibangkitkan atau tidak, gimana jumlahnya, dan lain sebagainya itu kita butuhkan, yang nanti kita korelasikan dengan data-data teknis. Kemudian ada data pendidikan kita untuk mencari tenaga operator, pengurus tenaga operator, terus pengurus kelembagaan yang kita bentuk. Itu ya sebaiknya orang-orang yang memang mempunyai paling tidak pendidikan yang memadai sehingga bisa baca tulis, bisa menghitung, dan lain sebagainya. Syukur-syukur kalau untuk masalah operator ada anak lulusan STM misalnya, itu sangat bagus karena akan lebih nyambung. Apakah itu anak-anak dari mesin atau anak-anak dari elektro, itu akan sangat membantu. Terus data fasilitas umum desa juga kita perlu tahu, misalnya jumlah masjid, jumlah SD, jumlah kantor-kantor, jumlah fasilitas umum desa yang memang nanti membutuhkan daya listrik yang kita bangun, karena itu juga harus kita perhitungkan, walaupun mungkin jarang atau tidak setiap saat didiami, tapi di saat-saat tertentu dia butuh daya listrik yang cukup besar juga. Kemudian peta desa, dari peta desa kita juga bisa nanti kita plot, penyebaran penduduknya seperti apa. Itu juga penting kita dapatkan. Itu data-data kelembagaan yang ada di desa. Nah, di desanya ada kelembagaan apa saja, apakah sudah ada kelembagaan ekonomi misalnya, apakah koperasi atau BUMDes, sehingga mungkin kita tidak perlu membentuk kelembagaan lagi, tapi kalau memang kelembagaan ekonomi yang akan mengelola pembangkit listrik ini tidak ada, ya perlu kita bikin baru, supaya tidak tidak terkait atau tidak campur aduk dengan yang lain, supaya bisa fokus, sehingga kerjanya bisa optimal. Terus data-data potensi desa terutama untuk pengembangan ekonomi. Nah, ini kita juga misalnya perlu tahu desa itu penghasilan utamanya apa, produk potensialnya yang ada apa, terus berapa jumlah produk-produk pertanian yang dihasilkan, terus apakah produk pertanian itu bisa diolah lebih dahulu di dalam desa dengan memanfaatkan listrik yang ada. Terus misalnya juga data-data tukang-tukang atau ahli-ahli kayu yang misalnya bikin mebel yang dulunya dia hanya jual kayu mentah, tapi mungkin enggak, sekarang dia membuat mebel, kalau perlu mungkin ambil kayu dari luar, dibikin mebel di desa itu karena sudah ada listrik, kerjaan jadi lebih cepat, kualitas jadi lebih bagus, sehingga itu bisa menjadi salah satu sumber income baru di desa yang cukup bagus bagi masyarakat desanya. Ada nggak produk pertanian yang mungkin bisa diolah dulu, misalnya menjadi produk setengah jadi atau bahan jadi? Ya contoh paling sederhana, misalnya singkong. Kalau singkong kita jual per kilo paling berapa? 200 atau 500 rupiah per kilogram. Tapi kalau singkong itu bisa kita olah, dibikin singkong balado atau paling tidak keripik singkong, itu per seperempat gramnya bisa sampai antara 10.000 sampai 20.000. Artinya apa? Artinya dengan adanya listrik ini kita bisa meningkatkan nilai tambah bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa, sehingga ya tujuan akhir dari pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini bisa kita capai. Terus data-data yang sesuai yang dengan kebutuhan desain yang akan kita buat nanti seperti apa, ini juga dibutuhkan, kira-kira seperti ini. Makanya pada saat mau membangun sebuah pembangkit di desa itu ada beberapa
kriteria sih, apakah hanya sekedar membangun pembangkitnya, jadi melistriki desa itu, atau programnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Itu juga akan berbeda, baik dari segi desain maupun segi keahlian yang dibutuhkan, dan juga dari segi pembiayaan yang harus disiapkan. Nah, setelah melakukan survei lapangan, maka tahap selanjutnya adalah tahap desain, di mana hasil desain berupa, tadi ada DED, Detail Engineering Design, itu biasanya gambar, dan ukurannya yang sudah fix, sudah pasti, dari mulai lebar bendung, tinggi bendung, posisi intake, panjang saluran, ukuran setting basin, titik setting basin, bak pengendap, panjang penstock, jumlah dudukan penstock, posisi powerhouse, ukuran powerhouse, sampai kepada ukuran turbinnya, terus kontrol kapasitasnya yang akan terbangkit, itu jelas ada di dalam detail engineering design ini. Jumlah panjang jaringan transmisinya, juga jumlah konsumennya, semuanya sudah harus jelas, karena dari DED inilah nanti akan muncul RAB, rencana anggaran biayanya. Jadi kekasan dari mikrohidro itu tidak bisa sama-sama 10 kW, biayanya sama, tidak bisa. Bisa jadi 10 kW itu lebih mahal dari yang 50 kW. Bisa jadi yang 30 itu lebih murah dari yang 20 misalnya, seperti itu. Karena apa? Karena tadi ada 3 faktor tadi, ada faktor sipil, ada faktor mekanikal, dan ada elektrikal serta jaringan. Semuanya ini punya kontribusi sendiri-sendiri dalam RAB-nya. Tidak bisa disamakan. Jadi ini karakteristik dari mikrohidro itu tidak bisa disamakan 50 dengan 50 sama, atau yang kecil pasti lebih murah, itu tidak bisa. Setelah ada RAB, ya tinggal kita proposal. Dari proposal ini, apa tujuan utamanya? Kita ungkapkan di dalam proposal yang akan kita bikin tadi. Setelah ada proposal, ada pendanaan, tinggal konstruksi. Tahapan dalam konstruksi sendiri terbagi dalam 3 aspek. Antara lain ada prakonstruksi, di mana pada tahap ini total dilakukan implementasi dari pembangunan, dilakukan sosialisasi dan pengurusan kelengkapan dokumen, baik perizinan, gambar, dan menyiapkan masyarakat untuk atau menyiapkan kelembagaan yang akan mengelola fasilitas yang akan kita bangun itu beserta kelengkapannya, dan juga gotong royong di antara mereka. Ini bisa paralel, tapi sebaiknya bisa dilakukan lebih awal tentang kelembagaan dan persiapan masyarakat ini. Tapi kalau waktu, karena seringkali, ya maaf, banyak program-program, atau saya lebih senang nyebut program ya, bukan proyek ya. Banyak program-program itu dilakukan kadang-kadang waktunya bersamaan, tidak ada masa untuk persiapan masyarakat dan lain sebagainya. Untungnya cuma satu sebetulnya untuk mikrohidro ini. Ketika kita masuk sebuah daerah yang memang belum terlistriki, ketika kita tawari membangun listrik itu tidak ada yang menolak. Semua antusias akan menerima. Tadi seperti yang tadi di film tadi kan 70 tahun lebih kita sudah merdeka, tapi masih listrik, masih gelap. Jadi mereka merasa belum merdeka. Mereka masih dalam kegelapan. Nah, masyarakat yang seperti itu, kalau kita tawar listrik, itu apapun mereka lakukan. Bahkan kayak contoh di Sumba tadi ada membangun jalan 2,6 kilo itu sebelum konstruksi dimulai. Kita baru survei, belum ada proposal, itu belum baru survei apakah potensial atau tidak. Mereka sudah ngomong, Bapak, kalau Bapak nanti mau kerja 1 bulan sebelum kerja, tolong Bapak kasih tahu kami supaya kami buka jalan. Baik, artinya cukup fair lah ya, mereka antusias untuk membuka jalan.
1 bulan sebelum konstruksi mulai kalau jadi. Nah itu awal bulan kita survei, akhir bulan mereka buka jalan. Kita kan yang jadi agak pening juga kalau sampai nggak jadi kan, seperti sampai kita ngomong, kenapa bapak-bapak sudah buka jalan tuh? Padahal laki perempuan ikut semua. Iya Pak, supaya nanti lebih mudah lah. Kan ini belum pasti, nggak apa-apa Pak. Kalau tidak pasti pun karena kami tahu Bapak berjuang tulus untuk kami, jadi kami pun harus juga mendukung usaha Bapak itu. Jadi kalau kita sudah dengan masyarakat, enaknya seperti itu. Mereka tahu bahwa kita memang berjuang keras untuk mereka, mereka pun akan memudahkan porsi-porsi yang sebetulnya cukup berat untuk kita gitu. Walaupun ada realitanya nanti cukup berat ya. Mereka membangun 2,5 km itu supaya akses mobilisasi dari material dan juga alat-alat seperti tadi ada membawa turbin, membawa trafo itu kalau tidak gotong royong dengan mereka mana bisa kita. Itu tadi contoh yang kita pakai dengan memanfaatkan budaya masyarakat setempat yang biasa menarik batu kubur. Jadi mereka menarik batu kubur yang beratnya mungkin sampai tontonan gitu, dengan membuat kayu di bawah ditarik bergotong royong seperti itu. Nah, itu kita manfaatkan gimana kita membawa barang yang ya cukup berat sih, 500 sampai 1 ton, bahkan 1 ton lebih itu bisa sampai ke lokasi yang medannya, ya Bapak tadi bisa lihat suram seperti itu, bahkan kadang belum ada jalan. Ya dengan bantuan gotong royong mereka itu bisa terjadi. Kalau nggak ada bantuan gotong royong mereka, nggak akan pernah itu bisa nyampe gitu. Artinya nyampe tapi sehari mungkin bisa dapat 10 meter bergesernya juga bagus gitu. Tapi dengan masyarakat gotong royong seperti itu 1 kilo sehari, nggak sehari sih. Mungkin 2-3 jam juga sudah sampai seperti itu. Itulah pentingnya kita ada persiapan masyarakat, sosialisasi, dan juga pembentukan kelembagaan tadi. Kalau kelembagaan sudah ada, biasanya nanti mereka akan mengatur sendiri anggota-anggota dari kelembagaan itu, pembagian gotong royong antara kampung A, kampung B, kampung C, dan kampung D. Itu bisa terjadi. Ini bisa terjadi berbeda ketika kita masuk daerah yang memang sudah pernah mendapatkan listrik. Apalagi yang kecewa dengan listrik yang dibangun. Boro-boro dibantu, dicemooh, itu sering terjadi seperti itu. Dan konyolnya sekarang ini banyak terjadi justru orang-orang yang maaf, pendidikannya tinggi yang malah justru sering menghambat gotong royong itu. Dengan selalu mengatakan, loh itu kan ada anggarannya, kenapa kami harus gotong royong? Ya siapa Pak? Anggarannya berapa bisa ngangkut barang segede itu kalau tidak gotong royong kan? Jadi kita juga perlu memetakan juga di masyarakat itu kira-kira siapa yang bisa menjadi orang-orang yang istilahnya pendukung pro, tapi siapa yang mungkin lagardnya, siapa yang nanti ini ada yang mengikuti. Jadi kayak dalam teori penyuluhan itu konsep difusi inovasi itu yang juga sebaiknya bisa kita petakan sebelum konstruksi itu dimulai. Kemudian konstruksi itu sendiri dilakukan, yaitu idealnya pelaksanaan konstruksi dilakukan secara bertahap dari hulu ke hilir. Namun ini pun tidak ada aturan yang baku ya. Kalau misalnya orangnya terbatas itu karena daerahnya terisolir, tenaga ahlinya juga nggak banyak. Jadi kita bisa mulai misalnya bikin pintu airnya dulu, setelah itu baru bikin bendungannya, bodi bendungan, setelah bodi bendungan baru kita bikin saluran bikin bak pengendap, terus turun bestok biasanya nunggu fase tambahan berikut ya, tapi power house-nya kita siapkan dulu seperti itu. Jadi ada metode-metode mana yang kita harus dahulukan karena itu akan menimbulkan atau akan dibutuhkan oleh konstruksi berikutnya seperti itu. Nah, pasca konstruksi ini juga menjadi hal penting karena kegiatan ini untuk memastikan semua yang dikerjakan dapat berfungsi dengan baik.
DLT merupakan pengetesan pada bangunan sipil, peralatan mekanikal, elektrikal, dan jaringan distribusi, serta sambungan rumah. Karena ya namanya manusia, mungkin tergesa-gesa atau pas nggak pas, suasananya seperti apa pada saat membuat instalasi rumah, misalnya jaringan dalam rumah, ya itu harus kita cek pada saat sudah nyala, harus ada pengetesan ulang, jangan sampai ada misalnya kabel yang terkelupas, atau ada sambungan yang salah posisi, sehingga justru kalau dinyalakan malah konslet, atau membahayakan orang, akan kena tersengat strom, dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan supaya bangunan yang kita bikin ini tidak membahayakan bagi masyarakat pada umumnya. Terus operasional dan maintenance. Kelangsungan sebuah pembangkit sangat bergantung pada operasional dan maintenance dari pembangkit tersebut. Di sinilah pentingnya mendapatkan operator yang qualified. Artinya dari segi bukan hanya skill, ya skill bisa kita latih, keterampilannya bisa kalah, tapi komitmen dia loyalitas dia terhadap pekerjaan ini juga menjadi faktor yang penting, tanggung jawab. Jadi yang tahu pemuda-pemuda di sana yang punya tanggung jawab, yang punya komitmen dan lain sebagainya kan adalah orang lokal sendiri kan. Kita sebagai pendatang biasanya kan nggak tahu. Kita perlu diskusi dengan mereka siapa yang pantas. Paling-paling kita hanya bisa memberi syarat-syarat atau standar yang kita butuhkan. Tapi pemilihannya biarkan masyarakat yang memilih sendiri. Karena begitu dipilih oleh masyarakat itu ada kebanggaan tersendiri juga bagi si pemuda lokal itu ketika dia menjadi operator. Sebaliknya kalau dia misalnya nyeleneh atau melakukan yang aneh-aneh, juga masyarakat bisa menegurnya. Ada semacam pressure social pressure pada dia, tanggung jawab sosial yang harus diemban sebagai operator dari pembangkit listrik. Bukan hanya kebanggaannya saja, tapi juga dengan tugas-tugasnya. Itu yang jauh lebih penting. Nah, operator yang dipilih, kalau bisa kita dapatkan sebelum konstruksi mulai, itu bisa kita libatkan dia sebagai tenaga kerja dalam pembangunan. Jadi dia akan tahu, oh ternyata fungsi bendung itu apa. Itu sambil belajar di situ. Oh, fungsi intake apa, fungsi bak pengendap apa, fungsi bak penenang apa, terus fungsi penstop apa. Jadi dia tahu semuanya, sampai dia juga diajarin tentang cara memasang jaringan dan menyambung jaringan, juga instalasi rumah. Pada program-program yang bagus yang saya temukan, banyak operator-operator ini akhirnya menjadi tenaga, kalau saya menyebutnya kayak kontraktor listrik lokal. Jadi kadang-kadang tidak hanya pada desa dia, tapi juga pada desa-desa lain itu ketika ada pembangunan atau penambahan jaringan atau penambahan konsumen, mereka bisa mengajukan dirinya sebagai tenaga terampil yang ikut menjadi tenaga kerja pemasang alat-alat tersebut. Itu sudah terjadi di banyak tempat ya. Di Jawa Barat ada, di Sulawesi saya temukan ada, di Sumatera juga ada, di Sumba juga ada, bahkan di Sumba bisa membantu bukan hanya di desa, di kabupaten lain mereka juga bisa ikut berpartisipasi, menyumbangkan keahlian yang mereka dapatkan ketika mereka ikut dalam pembangunan pembangkit listrik di desa mereka. Keberlanjutan. Nah, tahap akhir dari pembangunan PLTA adalah memastikan keberlanjutan dari pembangunan pembangkit itu sendiri dengan cara mengajak masyarakat mengelola kelembagaan yang nanti diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan dari program tersebut. Fungsi kelembagaan adalah mengatur siapa yang bertugas mengatur hidup mati pembangkit, menemukan jumlah dan mekanisme pembayaran iuran dan konsumen listrik, serta mengembangkan ekonomi dengan adanya fasilitas pembangkit yang ada. Kalau kita tidak menyiapkan pembangkit, seringkali nanti terus masyarakat saling tuduh-menuduh. Itu kan tanggung jawab kamu, enggak itu tanggung jawab kamu. Jadi akhirnya tidak ada
lembaga yang memang punya kewenangan. Kalau sudah kita siapkan, akan jelas dari awal bahwa hidup matinya berjalannya pembangkit ini baik atau buruknya adalah tergantung pada kelembagaan yang kita siapkan, apakah itu koperasi atau BUMD tadi gitu. Jadi kalau ada komplain dari masyarakat, dari pemakai pun jelas, misalnya di tempat dia terjadi konslet atau ada trouble, dia jelas, dia akan menghadap kepada pengelola lembaga, melaporkan bahwa di rumah saya terjadi trouble listrik seperti ini, dan itu bisa lembaga bisa menugaskan kepada operator tadi untuk segera mengecek dan menyelesaikan masalah yang ada di konsumen. Kadang jangan dibiarkan, memang masyarakat melihat gampang, saya bisa nyambung sendiri, tapi kalau dibiasakan, masyarakat kita ini terlalu kreatif gitu. MCB diganti yang tadinya kita pasang misalnya 1 ampere, diganti sendiri jadi 2 ampere atau bahkan 4 ampere. Makanya orang heran, ini 1 ampere bisa parabola, bisa TV, bahkan bisa kulkas. Ini daya dari mana seperti itu? Tapi jangan salah, masyarakat pedesaan kita ini sekarang sudah cukup kalau aku bilang kreatif lah, mereka kreatif. Hanya ketika kreativitas itu tidak terarah, ya akhirnya membahayakan pembangkit dan juga membahayakan masyarakat desa semuanya. Karena kalau sampai sering terjadi korsleting dan akhirnya rusak mengarah ke pembangkitnya, ya beban besar harus ditanggung oleh semua masyarakat. Ya kalau mereka punya, kalau tidak ada, itu adalah salah satu beban yang juga harus diantisipasi. Kalau perlu ganti MCB sendiri kena denda atau dan lain sebagainya. Pernah ada case di mana justru yang ganti MCB itu malah justru orang yang dipandang mampu di desa itu, tapi begitu dia kena sanksi 1 tahun tidak dilistriki dan dia tidak bisa membayar, artinya uang dia tidak berlaku, mau bayar mau denda apa dia tidak berlaku, yang muncul adalah sanksi sosial. Dia malu, memang dia kaya tapi yang lain punya listrik, dia nggak punya listrik. Dia mau harap pakai genset, silahkan sekuat apa dia kalau mau tiap hari pakai genset seperti itu. Itu adalah hal-hal non teknis ya, tapi mempengaruhi jalannya keberlanjutan sebuah pembangkit yang kita bangun. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan supaya fasilitas air ini tetap berfungsi. Nah, ada dinas-dinas di kabupaten tertentu yang memang sudah menyiapkan gitu stafnya untuk menjadi petugas monitoring yang mengecek kegiatan jalannya pembangkit listrik yang ada di wilayah mereka. Bahkan mereka memfasilitasinya dengan motor misalnya. Jadi tidak ada kesulitan untuk daerah-daerah yang remote dan susah pun dengan motor bisa terjangkau. Gitu. Bisa jangkau. Jadi kalau ada trouble dengan pembangkit listrik tersebut, Pemda bisa segera tahu dan bisa segera tanggap. Apakah masyarakat bisa mengatasinya secara mandiri ataukah memang perlu uluran tangan Pemda. Ada hal mendasar yang sebetulnya ini masih menjadi PR cukup lama ya. Pengalaman ini BK itu menemukan ada daerah kita menjadikan klasternya itu jadi kita klasterkan menjadi beberapa klaster. Klaster pertama adalah sebuah daerah yang memang pertama pembangkitnya kapasitasnya besar. Kedua, konsumennya juga besar. Dampaknya apa? Dampaknya karena pembangkitnya besar, konsumennya besar, iuran yang dikumpulkan, iuran listrik yang dikumpulkan setiap bulan itu cukup besar juga. Sehingga mereka mempunyai dana yang memadai. Nah, ada daerah yang sudah pembangkitnya kecil, orangnya terbatas, dan itu pada daerah yang remote, sehingga mereka tidak punya penghasilan yang memadai. Nah, ini yang sebetulnya perlu campur tangan pemerintah, perlu uluran tangan pemerintah untuk memantau secara kontinu. Artinya kontinu seperti ini.
Kalau rusaknya masih dalam konteks bisa dilakukan dengan gotong royong, mereka pasti gotong royong. Tapi ada konteks di mana ada kerusakan barang, misalnya generatornya terbakar, itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membeli generator. Nah, ini gimana? Nah, disitulah seharusnya tanggung jawab pemerintah mau pusat mau daerah untuk bisa memfasilitasi masyarakat untuk tadi, misalnya tabungan mereka kurang menambah berapa, sehingga bisa mendapatkan generator baru sebagai pengganti, supaya pembangkit itu tidak semakin rusak dan akhirnya mangkrak. Seperti tadi, pembangkit listrik tenaga angin, ketika 5 tahun atau solar cell itu seharusnya pemerintah sudah menyiapkan bahwa solar cell yang dipasang itu 5 tahun harus ganti baterai. Gimana caranya supaya nanti baterai itu terganti, bukan sudah saya kasih bantuan kelola, ya kalau mereka mampu. Kalau tidak mampu kan kasihan, sudah 5 tahun hidup dalam terang benderang, tiba-tiba kembali ke dalam kegelapan lagi kan, karena mereka tidak memiliki kapabilitas untuk membeli baterai baru yang notabene sekarang cukup mahal. Sebetulnya di hidro juga seperti itu, walaupun sangat jarang terjadi, karena di hidro biasanya yang rutin itu hanya ya setiap bulan memberi grace saja, mungkin beli 1 grace nggak tahu 50.000 pun dipakai setahun juga nggak habis satu ya. Yang agak lama itu 3 tahun sampai 5 tahun itu adalah belt sama bearing biasanya. Nah itu perlu ada monitoring yang jelas. Kalau untuk bearing, untuk belt selama ini sih yang IBK tahu, yang kecil skala kecil pun rata-rata masyarakat mampu karena masih dalam jangkauan usaha masyarakat, misalnya dengan menabung atau dengan usaha apa, itu masih tertutup. Tapi kalau sudah mau pembangkitnya besar, misalnya ada bencana, longsor, bendungan jebol atau saluran jebol, nah itu kadang-kadang menimbulkan problem baru kalau tidak ada support dari pemerintah lokal. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada sedikit tentang, ini konsepnya sudah agak berbeda ya, Mbak. Jadi ini konsepnya agak menyeluruh tentang kondisi alamiah energi terbarukan di Indonesia. Ini dari skalanya, ini saya cepat lagi. Dari 0 sampai ini megawatt. Ini dari ketersediaannya besar, banyak. Yang skala kecil, semakin besar itu semakin jarang. Nah, ini ada bisnis kategorinya, jadi ini non-komersial, yang memang mikro hidro itu, yang mini hidro itu untuk semi komersial, dan yang besar itu memang untuk komersial. Karena memang ini biayanya besar dan itu sudah pada level pemerintah dan perusahaan-perusahaan skala besar. Nah, ini konsepnya adalah untuk community base, jadi berbasiskan masyarakat, kalau ini untuk social business, dan ini memang untuk komersial bisnis, dari segi bisnisnya. Terus penerima manfaatnya ya ini untuk benefit for the poor, jadi manfaat untuk orang miskin sebetulnya, masyarakat miskin yang terisolir. Nah, yang kedua ini bisa untuk pengentasan kemiskinan. Nah, kalau yang besar ini memang sudah profit untuk pemilik modal. Ini kondisi sekarang. Nah, ini ada hal yang menarik adalah pengembangan pada teknologi renewable energy. Kenapa? Kondisinya seperti ini sebenarnya. Teknologi energi terbarukan sudah adalah teknologi high-tech ya, tingkat tinggi. Tapi gimana disederhanakan supaya masyarakat yang bahkan buta huruf pun bisa mengoperasikan. Kalau contoh yang kita lihat, yang paling gampang itu HP ya. HP itu sangat high-tech sebetulnya. Tapi orang buta huruf bisa kirim SMS dengan adanya HP. Itu kan hal yang menarik. Karena memang dia disederhanakan sedemikian rupa teknologinya sehingga bisa digunakan oleh masyarakat dengan kemampuan yang rendah. Nah, langkah pertama adalah
tadi menyederhanakan teknologi itu sehingga user friendly, jadi ramah terhadap pemakai. Karena ramah terhadap pemakai, jadi setiap orang juga bisa melakukan. Yang kedua, ini disebut dengan peningkatan kapasitas atau kapasitas building. Jadi kemampuan masyarakat lokalnya yang ditingkatkan. Itu dengan cara tadi ada training. Training kepada masyarakat lokal supaya mereka mempunyai kapabilitas untuk mengoperasikan fasilitas energi baru terbarukan. Nah, yang ketiga, ini yang sering dilakukan IBK adalah menggabungkan. Jadi dari segi teknologinya kita sederhanakan, dari kemampuan masyarakat kita lakukan. Nah, ini yang kita sebut dengan community empowerment. Paham ya, di sini ada. Jadi ada user friendly, ada capacity building, tapi kita coba gabungan keduanya. Nah, itu biasanya kita sebut dengan community empowerment. Jadi memperkuat, mengempowerment dari masyarakat calon pemakai energi terbarukan tersebut. Nah, kegiatan melakukan community empowerment itu adalah meningkatkan sosial aspeknya. Sementara menurunkan, menyederhanakan itu kita sebut dengan aspek teknik. Nah, disinilah tingkat kesulitan yang akan muncul. Bahwa tingkat kesulitan dari segi teknologi itu hanya 30%. Tapi 30% ini berdiri pada 100% teknologi yang sudah matang. Jadi jangan, kalau teknologinya nggak benar, terus menyalahkan masyarakat, jangan. Jadi teknologinya sudah matang itu, tingkat kesulitannya dia hanya 30%. Yang 70% adalah tingkat kesulitan di sosialnya. Nah, ada ininya, ini sosial manajernya dan teknikalnya. 30-70% tadi kira-kira seperti ini gambarannya. Ini ada timeline pembangunan atau program. Nah, pertama kita tadi jadi merangkum dari semuanya. Ini waktu nggak usah 3 bulan itu rata-rata ya. Kalau yang lebih mudah saya pernah hanya 2 minggu langsung jalan karena kita udah dekat dengan masyarakat. Tapi ada sampai 12 bulan pun juga masyarakatnya belum paham, itu juga pernah kita alami. Itu yang pertama, tahap reconnaissance, jadi tahap mencari data tadi. Data-data assessment yang bagus, community baseline data dicari, community social structure mapping dipakai. Ini yang harus kita dapatkan. Ini sebenarnya data sosial tadi. Dalam survei awal ini harusnya kita sudah melakukan ini. Ketika kita yakin bahwa lokasi itu akan dibangun. Atau sebelum konstruksi, dilakukan dulu social preparation kegiatannya seperti ini. Nah, data yang ada ini adalah nanti akan menjadi amunisi untuk fase kedua. Ini akan menjadi floatingness awareness, jadi kepedulian masyarakat yang masih mengambang, iya apa tidak, benar apa enggak, yo poyo, kalau orang Jawa bilang seperti itu, mungkinkah, seperti itu akan selalu muncul pertanyaan seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan fase konsolidasi. Nah, fase konsolidasi ini dari floating mass tadi yang orang kepeduliannya masih ragu, dia akan mempunyai konsensus, menjadi konsensus desa yang tadinya masih pada ragu, terus mereka yakin punya konsensus. Setelah ada konsensus bahwa oke, kita akan membangun pembangkit, kita akan membentuk koperasi dan lain, ini mereka akan pada ini fase mengorganisasikan diri sendiri. Jadi disinilah membuat kelembagaan dan memperkuatnya organisasinya. Nah, setelah organisasi bagus, kelembagaannya bagus, baru dia akan bergeser menjadi participatory activity. Jadi
aktivitas yang memang partisipasi masyarakat, karena mereka mempunyai pasar kepercayaan diri yang sudah kuat di sini. Nah, di sini akan terjadi peningkatan partisipasi dalam teknikal, kapabilitas dalam teknik, dan juga managerial capability. Nah, jika itu berjalan dengan bagus, kita ini di timeline-nya partisipasi ini akan mendapatkan tingkat partisipasi yang semakin lama semakin meningkat. Artinya masyarakat semua akan berpartisipasi secara aktif dengan baik karena mereka paham dengan apa yang akan kita kerjakan. Tapi hati-hati, di sini ada fase kritikal di saat dari kita mengambil data tadi ke konsolidasi di masa floating mass awareness ini. Kalau sampai salah di titik ini, yang terjadi bukannya partisipasinya meningkat, tapi malah masyarakat tidak ada partisipasi, sehingga tidak ada konsolidasi, tidak ada organisasi sendiri, dan tidak ada kepercayaan diri. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi makanya mencari data di awal itu, kita harus betul-betul hati-hati dan harus tepat. Siapa ini tokoh-tokoh informalnya, tokoh formalnya, gimana relasinya. Jadi kadang-kadang untuk daerah-daerah yang masih kuat ketokohannya sebetulnya jadi lebih mudah, tapi pada daerah yang memang sudah semua egaliter, ini kerja keras, kita lebih banyak lagi harus memetakan struktur sosial di masyarakatnya seperti itu. Demikian ini presentasinya. Kalau ada pertanyaan silakan, moga-moga bisa dipahami, ya, tidak bosan gitu, karena ini perjalanan kami selama ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sabto. Ya Pak, bagi saya sangat menarik Pak. Jadi ternyata kalau kita mau menciptakan keberlanjutan itu tidak hanya tentang teknikal ya Pak ya, tapi ada sesi dimulai dari awal survei lapangan, kemudian desain, konstruksi, sampai kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa proyek ini dan mereka jadi punya kepemilikan gitu ya Pak ya, dan juga mau terlibat gitu. Sangat menarik Pak. Baik Bapak Ibu, masih ada beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung ataupun Pak Dayat ya Pak. Baik Pak, ini ada Pak Dayat dari Dinas Energi SDM NTB. Baik Pak Dayat, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Siti atas kesempatannya. Bisa didengar suaranya Bu Siti? Jelas Pak, jelas. Oh jelas, baik. Baik, jadi pertama-tama Pak Nugroho, saya ucapkan terima kasih atas materi yang Bapak paparkan dari awal sampai dengan akhir ini Pak Nugroho. Jadi termasuk juga saya sampaikan ucapan terima kasih ke IKLE yang memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi di dalam Zoom meeting ini. Begini Pak Nugroho, apa yang Pak Nugroho sampaikan dari awal sampai dengan akhir tadi itu khususnya di NTB betul sekali Pak. Betul sekali. Artinya dari proses awal sampai dengan akhir itu betul sekali. Jadi harus kita ikuti prosedur apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Namun kalau untuk di NTB sepertinya yang disampaikan Bapak tadi itu berlaku di zaman Orba Pak. Mohon maaf ini Pak Nugroho. Artinya tahun 90-an Pak. Itu. Jadi tahun 90-an karena di NTB ini terus terang ini kan ada dua pulau Pak. Jadi Pulau Lombok sama Pulau Sumbawa yang cukup banyak energi terbarukannya di sini, baik itu energi air, angin, PLTS, arus laut, terus geotermal dan banyak lagi Pak kalau untuk di NTB, sehingga khusus untuk yang disampaikan oleh Pak Nugroho tadi itu mengenai PLTMA ini itu
bisa berlaku kalau untuk di NTB tahun 90-an. Nah, kenapa saya sampaikan tahun 90-an, Pak? Karena memang pada waktu itu di NTB kan masih krisis energi, Pak. Krisis energi itu pertama. Dan kedua, itu masih sistem perpolitikan kita itu kan tidak seperti saat ini, Pak. Artinya masih ada perlu campur tangan kebijakan politik yang bermain, Pak. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di sini, karena berkelanjutannya seperti topik kita di saat ini, Pak, ya, jadi mengelola proyek energi terbarukan yang berkelanjutan itu banyak gagalnya untuk di NTB itu setelah mulai berlaku era reformasi dan mulai peningkatan daya listrik yang disediakan oleh PLN. Itu yang terjadi di NTB, Pak. Nah, kenapa ini yang menjadi tantangannya untuk PLTMH maupun pembangkit listrik energi terbarukan ini? Karena pertama, kalau di NTB ini, Pak, itu masyarakatnya apa ya, boleh saya silahkan, itu masyarakat kita itu cepat bosanan, Pak. Jadi cepat bosanannya itu bila sudah terpenuhi keinginannya, seperti yang disampaikan tadi, ada video yang di NTT itu yang betul, begitu kita berikan dia kebutuhan listriknya, mereka bersorak-sorak, bergembira, pesta-pesta, barulah kita merdeka. Baru saat ini kita merdeka, baru menerima listrik. Namun tidak lama, Pak, yang terjadi kalau di NTB. Tidak lama, kenapa? Begitu sudah memulai karena apa? Mulai ada kerasa ketidakpuasan karena keterbatasan energi yang kita berikan, inginnya lebih. Nah, disinilah mulai berlakunya tidak berkesinambungannya pengelolaan daripada energi baru terbarukan ini, Pak. Kenapa? Seperti disampaikan oleh Pak Nugroho tadi, masyarakat kita sudah kita batasi daya di rumahnya itu misalnya 1 ampere, karena sesuai dengan daya dari PLTMH-nya kita bagi ke masyarakat, ada tidak kepuasan. Di situ dia ganti MCB-nya menjadi 2 ampere lah, atau tidak pakai MCB lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila nanti masyarakat itu begitu ditagih oleh pengelola, itu dengan berbagai alasan sehingga belum mau bayar. Nah, kalau sudah tidak mau membayar, jelas di sini akan terjadi kemandekan pembayaran ke operator. Operatornya yang bermain, Pak, di sini. Cara bermainnya seperti apa? Yang seharusnya pembangkit listrik PLTMH ini yang keluar misalnya 20 kW, airnya itu tidak sejumlah yang seharusnya yang dikeluarkan, seperti itu. Sehingga yang nanti yang jelas tidak sesuai dengan kebutuhan, Pak, energi listrik yang akan terbang.